Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabriana Biasa dari 1058 akan menjelaskan tentang Gunung Semeru. Gunung Semeru atau sering disebut juga Gunung Meru merupakan gunung aktif yang berada di Jawa Timur. Letak gunung tersebut tepatnya berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Malang. Gunung ini termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau sering juga TNBTS. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Jawa Timur dan juga menempati peringkat ketiga gunung tertinggi di Jawa Timur dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Gunung ini dikenal dengan kawannya yang disebut juga Jonggring Salopo. Secara umum iklim di Gunung Semeru memiliki curah hujan 927 sampai 5.498 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 136 hari per tahun, dan musim hujan jatuh pada bulan November sampai dengan April. Suhu udara di puncak Gunung Semeru berkisar antara 0 sampai 4 derajat Celcius. Suhu rata-rata berkisar 3 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius pada malam hari dan di hari. Pada saat siang hari, suhu di wilayah tersebut pada saat siang hari itu terjadi sebesar 15 derajat Celcius sampai dengan 21 derajat Celcius. Kadang-kadang pada beberapa daerah terjadi hujan salju kecil yang terjadi pada saat perubahan musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Tetapi akhir-akhir ini musim di Gunung Semeru tidak bisa terprediksi, karena itu diperlukan kesiapan yang matang untuk menghadapi segala kondisi cuaca saat akan menetap sementara waktu di wilayah tersebut. Gunung Semeru termasuk dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kawasan ini banyak diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Taman nasional ini terdiri dari pegunungan dan lembah seluas 50.273,3 hektar. Terdapat beberapa gunung dalam kaldera Gunung Tengger, antara lain Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Kursi, Gunung Watangan, dan Gunung Widodaren. Terdapat 4 buah ranu, yaitu Ranu Rebolo, Ranu Pane, Ranu Darungan, dan tentunya Ranu Kumbolo. Kawasan ini merupakan salah satu taman nasional yang masih memiliki bunga edelweiss. Bunga tersebut biasa ditemui pada saat di lereng-lereng jalur pendakian Semeru. Gunung Semeru dikenal hingga mancanegara. Gunung ini merupakan wisata yang wajib dikunjungi oleh para pendaki atau pencinta alam. Banyak perkembangan yang dilakukan di kawasan tersebut, sehingga membuat pengunjung semakin merasa nyaman dan aman berada di wilayah itu. Jika kita berasal dari Malang, setelah turun dari terminal atau stasiun, kita langsung menuju Tumpang dengan menggunakan pickup atau truk yang memerlukan biaya estimasi sebesar 60.000 sampai 100.000 hingga ke pos Ranupane. Dalam perjalanan kita disuguhkan pemandangan yang sangat menakjubkan. Jika dari Lumajang, kita membutuhkan biaya 75.000 untuk menyewa pickup atau truknya. Kita dari Lumajang kita akan melewati alas Burno yang tidak kalah menyejukkan pemandangan dan suasananya. Sesampainya di sana, kita dapat melengkapi data diri dan membayar biaya administrasi di pos Ranupane. Di kawasan ini diwajibkan untuk membawa surat dokter yang berlaku H-1 sebelum pendakian dimulai. Setelah itu dilakukan briefing yang berisi tips, situasi, dan juga aturan yang perlu diperhatikan untuk dalam memasuki kawasan tersebut. Setelah itu kita akan menuju ke Gapura Selamat Datang di dekat pos pemeriksaan Ranupane dengan berjalan kaki. Kemudian kita akan berjalan sesuai trek. Waktu tempuh yang diperlukan dari Ranupane menuju Ranu Kumbolo kurang lebih memakan waktu 4 jam 30 menit. Terus mainnya di sana kita bisa menikmati pemandangan yang indah. Kita bisa memilih untuk tetap tinggal atau lanjut di Ranu Kumbolo malam. Jika kita lanjut, kita akan melewati Tanjakan Cinta yang mitosnya jika
kita menanjak tanpa menoleh ke belakang, semua cita-cita kita akan terwujud sesuai apa yang kita inginkan. Menuju Kalimati, melewati Ororombo, Cemoro Kandang, Jambangan, dan sampai di Kalimati dengan waktu tempuh selama 4 jam. Di sini merupakan batas terakhir untuk mendirikan tenda. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beristirahat. Summit attack atau pendakian menuju puncak dilakukan pada saat malam hari. Perjalanan ditempuh menuju puncak Mahameru diperlukan selama 6-7 jam. Arca Bode berjarak 1 jam dari Kalimati melewati hutan cemara yang sangat curam dengan tanah yang mudah longsor. Di sana juga dapat berkemah, tapi tanah yang berada di sana sering terjadi longsor. Sebaiknya menggunakan kacamata dan menutup hidung karena banyak abu berterbangan. Arca Bode berada pada ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut. Arca Bode adalah wilayah vegetasi terakhir di wilayah tersebut. Selanjutnya kita akan melewati bukit berpasir. Dalam perjalanan ini tentunya kita melihat matahari yang muncul dari arah timur. Selama perjalanan kita harus bisa menjaga tubuh tetap sadar. Tidak diperbolehkan untuk beristirahat terlalu lama karena ditakutkan akan terjadi hipotermia. Hipotermia adalah suatu kondisi di mana mekanisme tubuh untuk mengatur suhu kestabilan mengatasi tekanan suhu dingin di puncak. Semua rasa lelah akan terbayarkan dengan keindahan pemandangan di sana. Di atas sana kita dibatasi sampai jam 9 waktu Indonesia Barat karena gas beracun yang dikeluarkan dari kawah Jongring Saloko akan menuju ke wadah kita pada saat siang hari. Untuk itu kita diwajibkan untuk menghindari datang ke puncak pada siang hari. Kita akan terus menuju Kalimati lagi, bisa istirahat di sana atau turun menuju Ranukumbolo dan menikmati keindahan sunrise dan sunset di sana. Hal sejuk dan dingin menyambut di pagi hari akan membangunkan kita pada lelapnya tidur. Orang pertama yang mendaki Gunung Semeru adalah Gilbert dan Winnie Brigta pada tahun 1838. Seorang ahli geologi kebangsaan Belanda, ia berangkat dari sebelah barat daya lewat Widodaren. Setelah itu, Junun pada tahun 1945, ahli botani berkebangsaan Belanda lewat Gunung Ayek-Ayek, Gunung Inder, dan Gunung Kepolo. Tahun 1911, Van Gogh dan Him berangkat melewati lereng utara, dan setelah 1945 umumnya pendakian dilakukan lewat Ranupane. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang ditulis pada kitab kuno Tatu Pagelaran yang berasal dari abad ke-15, saat dahulu kala Pulau Jawa terombang-ambing di lautan lepas. Para dewa memutuskan untuk melakukan Pulau Jawa dengan Gunung Meru yang berada di India. Dewa Wisnu menjelma menjadi kura-kura yang besar dan Dewa Brahma menjelma menjadi ular yang panjang untuk menggendong dan melilit gunung tersebut hingga dipindahkan dengan aman. Para dewa tersebut meletakkan gunung itu di bagian atas Pulau Jawa. Tepi barat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkan gunung tersebut ke bagian timur Pulau Jawa. Ketika Gunung Meru dibawa ke timur, maka serpihan Meru yang tercecer menciptakan jajaran pegunungan yang berada di Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke timur. Akan tetapi pada saat puncak Meru dipindahkan ke timur, Pulau Jawa masih tetap miring, sehingga para dewa memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkan potongan tersebut di bagian barat laut. Penggalan ini membentuk Gunung Pawitra yang sekarang dikenal dengan Gunung Pananggungan, dan bagian utama Gunung Meru tempat bersemayam Dewa Siwa sekarang dikenal dengan Gunung Semeru. Kawanan pulau ini dinamakan Jawa karena pada saat Dewa Siwa datang ke pulau ini, beliau melihat banyak jawawut yang tersebar. Gunung Semeru telah banyak memberikan dampak baik bagi masyarakat sekitarnya. Masyarakat mendapat keuntungan yang banyak seperti mendapatkan tanah vulkanik yang subur mendukung sektor pertanian. Selain itu, masyarakat juga bisa mengembangkan sektor pariwisata yang tidak berada di bawah pemerintah, yang nantinya bisa menaikkan pendapatan masyarakat di sana.
Masyarakat bisa membuka pertokoan, tempat penyewaan atau rental, bahkan penginapan untuk pendaki yang akan mempersiapkan dirinya untuk mendaki gunung tersebut. Selain itu, di luar konteks tersebut, Gunung Semeru memberikan dampak negatif bagi para masyarakat di tempat seperti letusan gunung dan hilangnya nyawa harta benda itu. Aktivitas Gunung Semeru akhir-akhir ini cukup diwaspadai. Gunung Semeru mengeluarkan awan panas yang berasal dari kawannya beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut telah memasuki kategori level 2 atau waspada. BNPB setempat meminta masyarakat agar tetap waspada dan mematuhi arahan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Masyarakat diminta untuk melakukan aktivitas dalam radius 1 km dan wilayah sejumlah 4 km di sektor lereng selatan tenggara kawah aktif. Kawasan tersebut itu merupakan luncuran panas. Selain itu, PVMBG juga meminta masyarakat mewaspadai gugurnya kubu lava pada Jogging Salopo. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.